menurut saya ini program yang luar biasa, Kak. Betul. Tadi akan di awal ngomong ini akan ada audensi. Biasanya respon dari pemerintah itu ketika program yang tidak membebani APBD itu akan disambut dengan baik. Asik. Memang ini Mudah-mudahan tidak akan membebani pemerintah. tidak. Punya sumber anggaran di mana nih? Oh, iya. Jadi gini, Berarti yang disebut sebagai sumber anggaran APBD itu ketika kita merencanakan ya, merencanakan dan itu diajukan oleh organisasi kami misal kepada pemerintah atau kepala dinas dan itu langsung tercantum bahwa anggaran program ini dari pemerintah ya dengan alokasi khusus ya, alokasi itu disebut menyerap anggaran APBD. Tetapi Oke, baik, Mitra Senubi, karena sudah menginjak ke season kedua ya. Memang obrolan ini sangat menarik ya. Nah, di season kedua ini saya akan lebih fokus ke Kang Fajar ya, dimana tadi dia menyampaikan selain mengkritisi juga dia punya solusi ya, Kang Fajar punya solusi. Tadi dikatakan punya program sweeping. Nah, saya ingin tahu seperti apa sih sweeping secara detail lah ya. Tadi saya baca juga ada 3 tahapan ya yang tiga jenis ya. Ini ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama ada patroli sungai dan saluran air kotor, kemudian ada padat karya dan restorasi lingkungan, dan ada kajian regulasi lingkungan. Nah, sebelum ke patroli sungai, padat karya dan lain kan tentunya pasti harus ada regulasinya dulu seperti apa atau kajian regulasinya. Nah, seperti apa Kang kajian regulasi lingkungan ini? Oke. Nah, sebetulnya untuk program sweeping ini ya, itu mengkombinasikan antara sentuhan terhadap lingkungan dalam hal ini sungainya, ya. Yang kedua, sentuhan terhadap pemberdayaan masyarakatnya melalui program padat karyanya. Nah, yang ketiga, sentuhan terhadap kajian. Nah, saya akan kupas terlebih dahulu masalah tadi. Yang pertama adalah patroli sungai. Kalau ada yang berbicara, kan sudah ada di Kota Cimahi ini tim untuk patroli sungai. Nah, patroli sungai di sini ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah. Saya kira perlu dibentuk dari masyarakat juga yang memang bukan yang dibina langsung oleh pemerintahnya, tetapi harus ada masyarakat yang memang peduli bersama-sama dengan pemerintah. Nantinya itu akan berkolaborasi antara tim patroli sungai bentukan pemerintah dengan tim patroli sungai yang ada di masyarakat. Nah, patroli sungai di kami di situ tupoksinya itu bukan hanya memberikan edukasi kepada masyarakat ya terkait lingkungan dan persampahan, tetapi lebih kepada juga melakukan penilaian terhadap infrastruktur drainase, infrastruktur sungai dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tim patroli ini melakukan mitigasi juga. Nah, melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi bencana terkait dengan air ya, bencana banjir tentunya. Nah, terus yang ketiga, tim patroli sungai ini penyusurannya bukan hanya pada sungai, tetapi pada anak-anak sungai atau drainase-drainase di lingkungan. Nah, tupoksi-tupoksi itu tentunya akan sama ya dengan tupoksi tim patroli sungai yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi kami ada kelebihan sedikit ya, yaitu tentang kajian untuk patroli sungai itu ya. Dia memetakan daerah resapan air yang memang sekian hari kian terkikis di Kota Cimahi ya. Jadi dia mengkaji daerah resapan air, yang kedua mengkaji daerah KBU juga. Nah, ini tim patroli sungai yang LSM Kopas bentuk nantinya lebih kompleks ya permasalahan tugas-tugasnya. Terus yang kedua,
Di sana ada program padat karya dan restorasi lingkungan. Nah, padat karya dan restorasi lingkungan ini lebih kepada pemberdayaan masyarakatnya. Ya. Nah, sweeping kali ini disebutnya juga saya beri judul di sana, temanya itu adalah restorasi lingkungan Kota Cimahi, khusus Kota Cimahi, ya kan? Ya. Nah, di sana dalam padat karya kita akan mengerahkan masyarakat. Memang tidak sebesar yang bisa dikerahkan oleh pemerintah, tetapi kita akan mencoba mengerahkan rekan-rekan pemulung. Akan mencoba mengerahkan rekan-rekan pemberdayaan ya. Karena kita bicara masalah sungai, kita bicara masalah sampah, kita pun tidak akan lepas dari peran mereka. Peran pemulung ya. Selain nanti memberdayakan masyarakat yang memang kita pilih, kita pun akan mengajak pemulung untuk bersama-sama membersihkan sungai, sama-sama merawat sungai, bukan membersihkan ya, sama-sama mengawasi sungai, karena di sana ada penghidupan mereka. Ya, jadi jangan hanya penghidupannya saja yang diambil, sungainya dibiarin. Nah, gitu. Nanti di sana kita akan membuat jaring kan, jaring-jaring sungai yang dipasang, jaring-jaring selokan, jaring-jaring drainase yang dipasang di lingkungan-lingkungan, bukan di sungainya, ya, tapi di drainase-drainase utama. Nah, drainase utama, karena setiap aliran itu akan memiliki drainase utama yang langsung bermuara ke sungai. Nah, daerah sanalah yang akan kita pasang. Nah, kenapa saya mau melibatkan pemulung, melibatkan masyarakat juga? Karena di sana juga ada bagian mereka, ada penghidupan mereka yang notabene sampah itu kebanyakan kan plastik, ya kan? Dan sampah plastik itu bisa dipilah juga oleh mereka. Ekonomis lah ya. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan pendekatan dengan pemulung-pemulung itu, dengan masyarakat, pengurangan terhadap sampah di masyarakat itu bisa teratasi, bisa terlaksana, kita bisa terlaksana. Sampah masyarakat, bukan sampah masyarakat ya, sampah di masyarakat ya. Karena tadi saya dengar dari Kang Panji sebelum podcast ini bahwa sampah rumah tangga saja Cimahi satu hari ya di Kota Cimahi itu 0,8 kilo. ya, Satu kakak, ke para keluarga. Nah, itu kalau dibuang ke tempat yang semestinya ya. Nah, tapi yang kita ketahui bersama, karena tidak semua masyarakat sadar. Mereka itu di lingkungannya ada yang sudah dikelola, ada yang belum. Nah, yang belum dikelola inilah kadang-kadang lung kemana wae gitu, bisa ke drainase, bisa ke sungai besar. Kalau tanggung jawab sungai besar malah saya serahkan ke pemerintah, karena itu anggarannya harus gede. Nah, saya bersama mitra LSM Kompas lainnya ya, baik itu badan usaha, akademisi, terus komunitas dan yang lainnya, ini mencoba untuk memberikan kontribusi kecil, yaitu merawat drainase utama yang ada di wilayah daerah ya, di wilayah Kota Cimahi. Nah, terus yang terakhir adalah tentang kajian regulasi lingkungan. Nah, kenapa ini saya sentuh? Karena memang tupoksi LSM Kompas sebetulnya di situ. Ya, masalah regulasi, masalah kinerja pemerintah, masalah eksistensi pemerintah di masyarakat. Nah, masyarakat tuh hadir atau tidak sih di masyarakat? Nah, bukti hadirnya berarti harus ada bentuk. Nah, bentuknya adalah regulasi. Ketika regulasi itu tidak dijalankan dengan baik, berarti pemerintah belum hadir di masyarakat. Hadirnya pemerintah di masyarakat bisa dalam bentuk menyenangkan, maksud menyenangkan itu memberikan program hal-hal yang lain, bisa bentuk pengikatan atau pembatasan ya kehadiran pemerintah itu, yaitu mengatur tentang perizinan ya, baik itu dari sisi pembangunan dan lain sebagainya. Nah, saya kira untuk banjir kemarin salah satunya adalah lemahnya penerapan regulasi lingkungan yang ada di Kota Cimahi. Ya, karena di Kota Cimahi itu unik. Ya. Uniknya bagaimana? Karena di Kota Cimahi itu segala sesuatu, kalau yang saya tahu ya, nggak usahlah saya sebutin satu-satu, tapi yang sering saya sikapi gitu ya, karena ini ranahnya bukan mensikapi itu ya kan, mencegah banjir. Ketika seseorang membangun sesuatu di Kota Cimahi ya, tanpa izin pun bisa. Nah, dampaknya lihat, daerah-daerah resapan Kota Cimahi terus terkikis, terus berkurang ya, daerah KBU Kota Cimahi rusak dan lain sebagainya. Nah, terus
Kang Fendi pernah bilang ke saya bahwa ada regulasi bahwa buang sampah sembarangan didenda sekian, jalan itu, ya kan? Nah, hal-hal semacam itu adalah bentuk kehadiran pemerintah. Ya. Terus Nah, termasuk kalau ini ruang pemerintah terbuka tidak hijau hadir, ini kan tadi sempat dibahas ya sebelumnya. betul. Tinggal terusnya berapa persen tuh Cimahi? 11,15%. Ya, tahun Update berapa 2021 2021. tahun 2021 11,5% ya, ruang 11%. ini daerah resapan air, Ya. daerah resapan air Kota Cimahi. Ya. Saya yakin di tahun tiap tahun akan berkurang gitu. Nah mungkin kan ada idealnya bentuk apa namanya ukuran ideal sebenarnya dalam satu kota itu RTH berapa persen sih dari jumlah luas wilayah? Nah, mungkin Kang Panji bisa menjawab, kalau saya tidak tahu tuh masalah. Kalau masalah RTH itu dia kita kan kebijakannya pun kita tidak sejauh Mungkin disesuaikan dengan luasan wilayah. Ya betul lah. Ditambah lagi kan Nanti itu bicara ada kapasitas, karakteristik wilayahnya sendiri kan untuk RTH ini, makanya saya tidak terlalu Kalau KBU jelas ya, kalau tidak terlalu wilayah. dalam ya. Lalu 40-60 kan. Ya, betul. Untuk itu makanya kan tadi untuk kota kabupaten kan berbeda kan, satu Hmm. terdiri dari karakteristik wilayahnya sendiri juga, dan tidak mungkin lah contohlah kelasan di Jawa Tengah nggak mungkin di 40-60 Ya. karena ada kelasan yang gersang di sana. Ya. Gitu kan. Ditambah lagi kedua, kalau yang sudah terjadi mau seperti apa, gitu Ya. kan. Nah itu kalau untuk kawasan ini ya, ini kami sendiri pun untuk data ya, karena harus berbicara dengan data, khawatir nanti jadi fitnah sih kalau ngomong Betul. ini. Nanti bisa Mungkin dikupas juga bukan Dikupas sesuai dengan Nanti dikupas sesuai tema gitu. Kalau Dan ini Kang Fendi Nah. yang ingin saya singgung ya di sini, karena pemerintah yang disebut pemerintah itu kan bukan hanya bukan hanya eksekutif ya, Legislatif tetapi juga. legislatif juga. Nah, Kota Cimahi dengan kota yang lengkap ya, ada eksekutif dan legislatifnya sudah barang tentu ya. Di sini perlu ada sinkronisasi pergerakan antar stakeholders tersebut ya, karena dibentuknya perda sudah berarti itu harus dilaksanakan ya. Nah, ketika tidak dilaksanakan bukan hanya salah eksekutif, Ya, ya. tetapi ada kesalahan dari legislatif juga, Ya. karena legislatif memiliki 3 fungsi, Ya. ya kan? Betul. Fungsi yang pertama adalah misal regulasi ya, legislasi, membuat undang-undang, perda dan lain sebagainya, aturan ya. Yang keduanya budgeting, penganggaran. Yang ketiganya masalah monitoring, pengawasan. Nah, jadi kesalahan tadi balik lagi, ini kesalahan siapa? Betul. Kalau untuk pemerintah jelas salah. Kalau saya presentasekan pemerintah baiklah 60%. Bukan eksekutif saja, berbicara pemerintah bukan eksekutif. Iya, pemerintah itu 60% kesalahan pemerintah karena di sana ada eksekutif, legislatif, Ya. ya kan? Nah, 40%-nya kesalahan Ya. masyarakat juga, karena masyarakat ya itu akan taat saat aturan-aturan itu ditegakkan dengan tegas, dengan kuat. Contoh apa? COVID, gitu. Masker, Ya. protokol kesehatan, Ya. dengan berbagai cara pemerintah pusat menerapkan kan nurut KB. Ya. Nah, kota Cimahi itu coba jadikan project pilot, ya kota taat aturan, ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Tadi berbicara legislatif ya. Kalau nonton tayangan sebelumnya, ya, di Cimahi itu di DPR Cimahi ada namanya EKE, EKE ya. EKE, EKE. evaluasi kinerja Eksekutif, eksekutif. betul. Yang dilakukan oleh DPRD kepada semua dinas tentunya ya, yang dilakukan per semester 6 bulan sekali berarti. Dan ada juga kan Nah, evaluasi kinerja legislatif ada yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari. Nah, ini udah nama yang kata dewannya seperti apa? Nah, sudah dievaluasi teh kumaha ieu? Lamun teu ngalaksanakeun di daerah Potong berarti kumaha? Atau melaksanakan di bere ranking ke-1 dengan hadiah baru namanya zaman sekolah. Nah, ini juga harus diperluas juga ketika berbicara evaluasi kinerja eksekutif, kan rapotnya mungkin harus diperlihatkan menurutnya, oh ini rapot kemarin Satpol PP berem misalnya, ini rapot dinas anu lah misalnya, ya kumaha lah gitu nilai genap bisa. Iya, nah Kang, mungkin sedikit ya, saya agar nggak lupa nih. Dalam kajian lingkungan nanti, Kang, saya akan ajak akang-akang juga ya untuk sama-sama mengkaji regulasi ya. Di sana outputnya adalah rekomendasi. Outputnya adalah rekomendasi karena setelah kajian kita itu nanti akan sounding ya, akan bekerja sama juga dengan unsur pentahelix tadi ya, dengan akademisinya, dengan pemerintahannya dan lain sebagainya. Nah, nanti
bentuk outputnya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu yang disampaikan kepada legislatif maupun eksekutif. Ya. Nah, peran pemerintah dituntut untuk lebih hadir di masyarakat. Nah, terus yang lebih pentingnya lagi ya, kami ingin mengajak nih kepada masyarakat semua ya, agar sama-sama mengawasi kinerja mereka. Karena apa? Legislatif adalah wakil dari masyarakat, wakil rakyat. Representasi dari Ya, masyarakat. Eksekutif katanya ya sekarang itu sebutnya pelayan masyarakat. Menurut saya ini program yang luar biasa, Kak. Betul. Tadi Akang di awal ngomong gini, ini akan ada audensi. Biasanya respon dari pemerintah itu ketika program yang tidak membebani APBD itu akan disambut dengan baik. Asik. Memang ini Mudah-mudahan tidak akan membebani pemerintah. tidak. Punya sumber anggaran di mana nih? Oh, iya. Jadi gini, Berarti yang Bapak disebut sebagai sumber anggaran APBD Hmm. itu ketika kita merencanakan ya, Ya. merencanakan dan itu diajukan oleh organisasi kami misal kepada pemerintah atau kepala dinas, dan itu langsung tercantum bahwa anggaran program ini dari pemerintah ya dengan alokasi khusus ya, alokasi itu disebut menyerap anggaran APBD. Tetapi kami memiliki sumber anggaran sendiri. Ya. Satu dari anggaran pembelanjaan pendapatan dan belanja organisasi, tentu uang kas lah ya. Uang kas itu kami kumpulkan dari mitra-mitra strategis. Ya, saya sebutkan nggak apa-apa ya. Satu, Telkom, ya. Terus Telkom tim bayar ke saya. Terus DMT, DMT Telekomunikasi bayar ke sini lagi. Asik. Terus Bank BJB, ya, BJB Syariah, PDAM. Nah, orang-orang perusahaan-perusahaan itulah yang memang intens memperhatikan pergerakan-pergerakan kami, ya, karena dianggap mungkin bisa menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kami tidak menyerap dana APBD. Ada memang bantuan, alhamdulillah ya. Saya perlu memuji kepada pemerintah Kota Cimahi karena kita harus objektif. Ya. Satu sisi mengkritisi, satu sisi harus memuji. Ya, betul. Kota Cimahi itu pemerintahannya responsif kalau bicara masalah kegiatan-kegiatan yang positif. Betul, pasti lah. Ya. Ya. Kita sering dibantu. Ya, meskipun ya memang tidak sesuai dengan harapan. Tapi ada. Itu saya bersyukur ya, karena apapun bantuannya dari pihak pemerintah itu harus disyukuri gitu. Karena itu bentuk perhatian. Terus yang keduanya, selain lembaga di Kota Cimahi itu alhamdulillah ya banyak pejabat yang menjadi donatur. Ya, secara pribadi berarti ya. Secara pribadi. Ya, Nah, itu kan salah satu bentuk perhatian. Meureun dinasna teu bisa mantuan tapi urang Pribadinya. sendirina bisa. Itu kita terima semuanya. Saya lah buat mereka. Iyalah. Baik. Itu ya mudah gini kan, kalau kita sendiri tadi kan kita kan mengusung sama ya Pentahil. Kalau kita kan tidak alergi dengan ormas LSM manapun juga, Ya. apapun bentukannya, apalah kita tidak alergi kan. Alhamdulillah kalau selagi itu tujuan kita sama, visi misi kita sama tadi untuk ke masyarakat ya. Rasanya dan kita mah hidup di masyarakat, balik lagi dengan masyarakat. Ya ayo kenapa tidak kita bahu-membahu kita bersama-sama kita di sini gitu kan. Yang tadi misalkan keberlanjutan program seperti apa ya, kalau emang ada keberlanjutan program kita bisa masih bersama ya kenapa tidak. Dan kalau ada misalkan SMA Kompas bisa begini ya, padahal SMA ormas yang lain bisa ngikutin ya terima kasih. Kalau kita masih begitu kan Iya. gitu. Kalau kita yang berharap tadi sinergitas ini betul-betul terjalin dengan erat gitu ya semua. Jadi dari unsur community ya tadi Itu sih. LSM Kompas baik penggagas dari kegiatan. Belum bisa di. Misalnya ini Kang Panji dari tadi forum FFD juga mau bersinergi juga ya. Ya karena kan tadi sudah kita kan Pentahil yang Betul. pakainya ada unsur masyarakat di sini. Ya. SMA Kompas kan bagian dari masyarakat apa bentuknya. Sama-sama dari bagian masyarakat. Tapi kan tetap dari sisi responsifnya itu tadi kan saya bilang memuji ya bahwa pemerintah itu responsif. Ada sisi kritiknya juga ya. Responsifnya itu harus ditingkatkan. Betul. Karena mungkin kalau dari derajat prosentase saya beri nilai 40 lah 40 dari 100. 100. Oh, masih belum. Iya, karena hanya beberapa dinas saja yang paham. Kalau dinas yang lain belum. Nah, mudah-mudahan dengan ini mah dinas-dinas lain bisa saling memperhatikan. Ya, media. BPBD perhatikan
yang sesuai, bukan hanya ke LSM Kompas ya. Jadi bukan maksudnya KB memperhatikan ke LSM Kompas, bukan. Iya. Misal ada ormas LSM pendidikan ya perhatikan sama dinas Ya, pendidikan. Nah jadi gini kan, kenapa tadi ya kita sendiri dari forum PLB, karena di sini di sini ada padat karya dan restorasi lingkungan. Kita padat karyanya kita skip, kita lihat restorasi lingkungan. Iya. Karena lingkungan ini kita ada 3 ya, udara, tanah dan air. Betul. Darat, air, udara. Nah, karena di sini tidak dijelasin, berarti kan semua unsur dong. Iya. Nah kan, oke, ayo restorasinya seperti apa? Kita lebih ke air kan? Nanti kan kita bisa bahas lebih lanjut. Mungkin kita bisa sharing tukar Tapi pikiran. sasarannya hidup di air. Nah, bisa untuk sweeping ini gitu kan acara kita. Kita lagi ada kajian regulasi lingkungan. Nah di kami pun yang sama di sini. Karena kalau tanpa kajian kita mau bergerak seperti apa? Gitu kan? Karena kita pun bergerak tadi dari pemetaan. Ya, by data ya. Nah, pemetaan baru kajian gitu. Ya. Mapping dulu baru kajian seperti apa. Jadi kita berbicaranya enak gitu. Ya. Karena by data kita berbicara, bukan ngobrol di warung kopi. Iya, gitu. kan tadi yang Akang sebutkan ya terkait kerusakan lingkungan dan bencana, yang saya sebutkan terkait permasalahan daerah aliran sungai, terus daerah resapan dan KPU, itu semua by data kan. Betul. Dan ditambah satu kan tadi masalah tadi, kenapa sih Cimahi di kampung banjir sepertinya tadi ya, kalau saya berani berbicara kurangnya kesadaran masyarakat, bukan menyalahkan, bukan menyalahkan masyarakat, tidak. Kan tapi pemerintah juga individunya masyarakat. Iya. Kekurangan dari kesadaran masyarakat, betul kan? Ya, saya diulas. Kalau pemerintahnya sadar bahwa ini bagian dari masyarakat, ya kudu sadar bener gitu, intinya mah gitu. Jadi di sisi lain di sini kan, kalau masyarakat sudah sadar terkait hal ini, saya yakin dan saya jamin 1000% malah ini clear, sudah beres. Jadi tadi pentingnya edukasi ya masyarakat. Ya saya memang harus edukasi, bukan sosialisasi lagi. Ya, saya pernah ngobrol dengan Kang Edi ya, Kang Edi kan. Salah satu personal patroli sungai ya di Kota Cimahi. Nah, tugas mereka itu adalah mengedukasi masyarakat secara perlahan. Karena menurut beliau masyarakat itu tidak bisa secara frontal dikasih tahunya, harus terus launa-launa diayor gitu lah. Kita bukan lihat gajinya, tapi kita melihat. Tapi ada dana stimulan buat Tapi buat baktinya. penanggalan. Stimulan, alhamdulillah kita tidak ada tiap bulan bunga. Alhamdulillah juga ya. Tapi bahasa kita kan bakti tadi, bakti Ya, kita kepada masyarakat menjalankan amanah perda. Nah, saya mah tinggal balik lagi gampang. Yang menjalankan amanah perda, yang digaji, yang ini seperti apa bentuknya mereka. Emang balikin lagi gitu gampang.